Anda kembali di Nusantara Petang dan kita memasuki segmen Dialog Nusantara Petang. Pemirsa, pemerintah akan mengucurkan dana bantuan bagi karyawan swasta non-PNS dan non-BUMN yang bergaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Dana yang dikucurkan untuk program bantuan subsidi tenaga kerja ini totalnya mencapai 33,1 triliun rupiah. Nantinya para pekerja tersebut akan mendapatkan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan dan bantuan ini akan langsung ditransfer ke rekening para pekerja selama 2 tahap, yaitu pada kuartal ketiga dan keempat 2020. Lalu efektifkah stimulus ini untuk dilihatkan perekonomian? Untuk membahas hal ini sudah bersama saya Bapak Dr. Ghazali Situmorang. Beliau adalah pakar kebijakan publik Universitas Nasional Jakarta. Selamat sore Pak Situmorang. Selamat sore Mbak Tasa, apa kabar? Baik Pak, Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya Pak, langsung saja nih Pak, efektifkah stimulus ini untuk menggerakkan perekonomian? Kalau kita bicara efektif tidaknya, itu tidak bisa kita lihat sesaat, by proses. Jadi tingkat efektivitasnya itu kan dilihat dari 2 aspek. Aspek demand and supply-nya. Ya, jadi memang telah berlangsung proses demand, ya, memenuhi kebutuhan karena krisis ekonomi ini. Ya, kebutuhan dasarnya ditingkatkan dengan pemberian bantuan, kemudian pemerintah punya kemampuan mensuplai. Nah, jika demand dan supply ini ketemu, ya tentu ini efektif. Indikator efektif apa? Indikatornya adalah meningkatkan daya beli masyarakat yang menurun karena akibat penurunan ekonomi. Indikator-indikator ekonomi makronya diharapkan bisa terus meningkat. Jika uang ada di tangan pekerja, ya, maka itu bisa digunakan untuk belanja kebutuhan pokok. Bicara kebutuhan pokok, ya, uang 600.000 sebulan, ya kalau itu untuk 4 jiwa, ya hitungan saya itu adalah 1 orang per hari itu memerlukan beras kira-kira 400 gram. 1 orang per hari. Kalau dia 4 orang itu 1,6 kilo. 1,6 kilo per hari. Jika dia sebulan itu kan kira bisa sampai 40-50 kilo. Nah, ini hitungan saya, uang 600.000 cukup untuk beli beras. Ini artinya kebutuhan logistik dia, kebutuhan beras ini bisa teratasi. Sehingga income dari gaji yang dapat yang mungkin sudah menurun karena dia mungkin menunggu di rumah, tidak bekerja, atau lembur-lemburnya hilang segala macam, itulah digunakan untuk kebutuhan lauk dan kebutuhan lainnya. Jadi kebijakan ini menurut analisis saya, ini adalah upaya agar masyarakat itu tidak semakin terpuruk kondisi ekonominya. Bagaimana dicegah sehingga dia bisa bertahan pada suatu situasi stagnan yang tidak lebih parah. Nah, jika ini yang menjadi target pemerintah, saya pikir ini bisa memberikan dampak. Karena apa? Karena cakupannya sangat banyak. Kalau tadi Mbak Tasa mengatakan 33,1 triliun, tapi beberapa jam terakhir ini saya dapat informasi dari yang dipublikasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, itu sudah ditingkatkan menjadi 33,7 triliun dengan sasaran 15,7. Dari 13,8 ya Pak? 13,8 sudah ditingkatkan karena ini melihat dari evidence base yang disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi itu memang daripada timbul persoalan ada yang dapat dengan kita, saya pikir pemerintah menyempurnakannya dengan mencapai target, ya. Sebab dengan pola yang dilakukan sekarang ini, dengan pendaftaran men-tracingnya itu adalah BPJS Ketenagakerjaan itu tepat. Sebab BPJS Ketenagakerjaan itu by name by address per rekening itu dia punya. Dia punya. Dan BPJS tidak perlu berurusan dengan karyawan, jadi cukup dengan bagian apanya itu Human Development Management-nya itu, HRD-nya, Human Development-nya itu yang akan memberikan rekening per orang. Sebab logikanya jika pekerja itu sudah terdaftar di BPJS,
biasanya pembayar gaji pun viral melalui sistem rekening orang. Nah ini sangat jauh bisa menghindari terjadinya penyimpangan, ya, penyimpangan terjadi penyaluran itu. Sebetulnya pola-pola channeling dengan pemberian bentuk uang ini sebetulnya dari awal kita sudah dorong ke sana. Pola ini daripada pemberian sembako yang menimbulkan heboh dengan kenapa? Karena kekuatan data kita itu lemah. Nah, jadi kalau sudah bicara perhatikan lapangan itu menjadilah sehingga dengan pola ada rekening tiap orang per orang, ya, dan itu tentu akurat, maka dia tidak perlu berbondong-bondong, dia tunggu saja di rumah, kemudian dia bisa beli beras di warung tetangga, tidak perlu ke supermarket, maka orang tetangga juga akan semakin bisa Nah, ini yang saya lihat. Iya, ini kan berarti kan hanya berdasarkan dari database tenaga kerja yang memiliki BPJS. Lalu bagaimana yang tidak memiliki BPJS? Karena kalau tujuannya adalah untuk meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat, di mana pendapatan dari buruh-buruh dan yang tidak tercover oleh BPJS ini kan juga masih banyak yang di bawah 5 juta juga ya Pak ya? Ya, jadi begini batasan. Kita melihat program pemerintah ini tidak hanya melihat kepada satu jenis program. Sebetulnya pemerintah mempunyai multiplayer program, ya, multiple program. Dia punya multiple program. Kita kenal ada program PKH. PKH itu untuk extremely poor poverty, ya, families. Jadi mereka yang memang yang sangat miskin dengan kondisi khusus. Sekarang ini pemerintah meluncurkan angkanya itu cukup besar, 37,4 triliun ya untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Itu kira-kira 10 juta. Nah, di dalam 10 juta keluarga ini juga akan terjaring pada kelompok-kelompok yang Pak Tasa katakan tadi. Itu satu. Yang kedua, ada program bansos melalui pemberian namanya bantuan pangan non tunai, BPNT. Pemberian pangan non tunai itu pemberian dengan skema 200.000, dia mendapat kartu yang sudah diisi dan dia dengan alat edisi di warung-warung dia bisa mendapatkan bantuan sembako. Nah kemarin juga ada pemberian bantuan langsung dalam bentuk bansos. Nah kemudian juga melalui program dana desa ada bantuan yang sifatnya BLT. Jadi memang saya lihat ini upaya ini multiple program ya yang dilakukan. Sebagian besar ada di Kementerian Sosial, ada di tenaga kerja, ada Kementerian Desa. Inilah yang sekarang ini dikoordinasikan oleh tim yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir ini, ya, dengan pendekatan PEN dan kemudian pengatasan COVID ini. Saya pikir kalau ini bisa dikoordinasikan dengan baik dan saling melengkapi, saya pikir ini bisa mengurangi. Saya bilang tidak semua bisa tetap perjelas karena data kita juga lemah. Tapi saya pikir itu juga bisa mengurangi bagi gejolak-gejolak yang timbul karena tren penurunan ekonomi yang sudah pada minus 5% itu. Ini kan dikatakan bahwa memang 600.000 ini untuk yang terdaftar oleh di BPJS Kesehatan begitu ya Pak ya. Namun sebagian kalangan menilai ini merupakan kebijakan yang diskriminatif karena memang walaupun seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi bahwa memang ada beberapa program-program yang disediakan oleh pemerintah seperti PKH, kemudian juga bansos dan lain sebagainya, ada kelompok masyarakat yang masih berada di antara itu. Begitu karena kalau PKH itu kan memang untuk yang keluarga harapan atau memang yang keluarga miskin begitu ya, sementara ini adalah yang di bawah 5 juta gajinya tetapi terdaftar di BPJS Kesehatan yang artinya merupakan pekerja swasta. Nah bagaimana di antara komunitas yang di antara ini? Jadi sebetulnya bukan tidak ada masalah. Saya melihat ada dua masalah besar di sini. Pertama tadi yang Mbak Tasa katakan, ya, ada irisan. Irisan mereka yang berada pada dua situasi yang tadi katakan. Ada yang terregister, ada nomor rekening itu oke. Tapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak ikut BPJS, ya, yang tidak ikut BPJS, ya, terutama konsekuensinya kan dia pasti tidak ikut BPJS karena dia tidak ada nomor rekening, tidak memperoleh nomor rekening. Biasanya pun membayarnya pun itu hand to hand,
Ada perusahaan-perusahaan yang hand to hand, dia tidak memerlukan nomor rekening setiap bulan gajian, model begitu ada. Jika itu juga masalah, ya. Padahal dia juga orang yang mengalami hal yang sama. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah itu yang mengangkat tenaga-tenaga honor dengan gajinya itu, ya, misalnya guru honor, ya, guru honor KW juga segala macam itu gajinya berapa? 600, 700 ribu, 800 ribu, itu kan tidak masuk dalam kategori itu. Nah, ini sisa persoalan yang memang harus diselesaikan. Ya, itu saya pikir pemerintah harus mencari solusinya. Ya, walaupun saya lihat untuk menangkap mereka ini, pemerintah juga punya skema yang disebut dengan bantuan UMKM yang 2,4 juta sebagai modal. Ya, ini nampaknya upaya untuk mengeliminir, untuk menekan tension situasi dari kelompok masyarakat seperti ini. Walaupun dia guru honor, dia kan pasti pedagang, dia juga punya kerja sambilan, kan begitu, dia jualan atau apa, tapi dia guru honor. Nah, mungkin dalam skema dia sebagai pedagang kaki lima atau jamu bakul atau apa, dia dapat skema 2,4 juta. Mungkin di situ masuknya. Saya melihat menganalisis, ya, itu upaya pemerintah juga untuk mengatasi ini, tapi tidak secara langsung. Gitu. Karena memang persoalan di masyarakat itu, orang itu kan bekerja itu tidak pada satu jenis pekerjaan. Banyak dia bekerja untuk mendapatkan mencukupi pendapatannya. Guru honor itu dia nggak ada pendapatan itu aja, dia juga berladang, ya kan, dia jualan, dia ini segala macam. Mungkin dari skema-skema itu dia bisa masuk. Saya pikir mungkin ini, tetapi kan itu susah kita memonitornya. Persoalannya kan, mau monitornya benar nggak mereka-mereka seperti ini yang dapat skema-skema ya tadi UMKM tadi. Jangan-jangan UMKM yang 2,4 juta yang dapat orang yang juga sudah dapat skema lain gitu. Nah, yang seharusnya membutuhkan tidak. Ini kan dia memang membutuhkan monitoring sistem instrumen. Ya, artinya di sini menimbulkan peluang untuk adanya tumpang tindih pemberian ini juga ya Pak ya, bantuan. Akan terjadi. Ya, kalau saya sering mengatakan di tulisan saya, kalau untuk orang miskin itu double cost, saya tidak masalah. Saya pikir itu wajar saja. Karena walaupun double cost karena uangnya sedikit, itu hanya paling bisa untuk biaya hidup dia. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah yang tidak dapat apa-apa. Kan begitu. Akibat double cost itu, ada yang hilang hak dia, itu yang harus ditangkal, dihindari. Ya kan? Tapi kalau double cost tapi yang lainnya juga dapat, saya pikir itu masih apalah ya, bisa kita benarkan lah. Tapi kalau double cost mengakibatkan hak dia itu bergeser ke orang lain, ini yang memang siapapun penyelenggara ini juga dia akan menghadapi persoalan bukan saja di dunia juga tapi di akhirat. Ini yang memang harus kita jaga. Persoalan yang kedua adalah sampai kapan sustainnya program ini? Ya, apakah ada jaminan? Karena krisis ekonomi ini bukan cerita sampai akhir tahun. Ya, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 2 tentang kebijakan ekonomi yang dilakukan itu yang sebelumnya diterbitkan dengan Perpu Nomor 1 itu kan untuk 2-3 tahun. Apakah tahun depan ini skema seperti ini mampu dilaksanakan pemerintah kalau kondisi ekonomi kita semakin berat? Ini juga menimbulkan pertanyaan. Sehingga memang tampaknya kita harus mencermati betul program 4 bulan ke depan ini. Nampaknya pemerintah ingin memperbaiki performance kuartal ketiga dan keempat ekonomi kita. Iya, belum lagi ada kritik juga di mana yang penghasilannya 5 juta dengan yang penghasilannya 2,5 juta begitu ya mendapatkan bantuan ini. Yang 5 juta mungkin akhirnya dipakai untuk menabung ataupun menjadi modal usaha dibandingkan untuk membeli kebutuhan pokok sehingga juga tidak efektif untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ya, jadi memang betul. Tapi kan struktur gaji karyawan itu kan macam piramida. Ya. Piramida. Jadi memang yang 5 juta itu persentasenya sedikit. Yang paling banyak sekarang ini kan pada UMP itu sekitar antara 2-3 juta, 4 juta. Itu yang paling melebar di bawah itu tentu yang antara 1,5 juta, 2 juta, ya tergantung daerah yang itu paling banyak.
Jadi memang nggak bisa terhindari dari yang pas 5 juta ini, ya memang dia pas 5 juta dapat 600 kan mungkin ya. Itulah konsekuensi kita, karena kita tidak punya data basis yang kuat. Kita tidak punya data, kalau ditanya lagi berapa 5 juta, wah itu ceritanya panjang, 2 bulan itu selesai. Saya yakin, sebab apa? Sebab banyak juga perusahaan-perusahaan itu yang Spanyol, tahu Mbak Tasat, Spanyol? Apa Pak? Separuh nyolong. Ya nakal-nakal begitu ya Pak ya? Separuh nyolong itu, dia melaporkan kebenaran pekerjanya dengan baiknya itu sering tidak utuh. Banyak begitu, ya hanya untuk mensiasati menghindari berapa besarnya iuran BPJS, ya maka laporan gajinya sering tidak real. Oke. Itu yang terjadi. Bisa saja kalau itu dihitung lagi, banyak lagi ceritanya. Oke, baik. Terakhir Pak, mungkin bagaimana supaya ini berjalan dengan sesuai dengan tujuan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga antisipasi apa yang harus diwaspadai untuk menghadapi perusahaan-perusahaan Spanyol tadi, dan juga kemungkinan adanya hoax-hoax atau tipuan-tipuan kepada masyarakat yang mengatasnamakan adanya program ini. Ya, jadi memang skema dengan mendaftarkan nomor rekening, ya, dengan mendaftarkan nomor rekening ini, sehingga pemerintah punya data yang lengkap. Setiap orang pemerintah punya data nomor rekening, maka ini juga mekanisme kontrol untuk mengawasi perusahaan itu memberikan gaji yang benar, kan gitu. Sehingga dengan demikian bisa, kalau itu diketahui nomor rekeningnya, bisa dilihat setiap bulan dia terima gajinya berapa dalam laporan keuangan, laporan pajak perusahaan itu dengan memang yang dikeluarkan untuk gaji. Dengan ini sebetulnya perusahaan pun ini bompotan, tapi perusahaan juga sekarang kan nggak bisa bilang apa-apa, karena dia juga sudah collab, sudah punya perusahaan. Jadi ini upaya memang untuk mengontrol lagi, dan kalau data basis diperoleh dengan pola rekening ini, maka secara perlahan mekanisme kontrol pengawasan itu bisa dilakukan. Akan lebih mudah lagi untuk mendeteksi pola-pola pembayaran yang tidak benar terhadap karyawan. Saya pikir ini positifnya, ya. Di samping tentu ada persoalan yang tidak dibayar sesuai dengan nomor rekening, yang tidak ikut peserta itu dia tidak dapat hak ini. Tapi harapan kita dia bisa dapat skema lain. Oke. Nah itu harapan kita. Baik Pak Situmorang, terima kasih banyak atas informasinya dan telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Sama-sama. Baik, dan pemirsa, perbincangan saya tadi dengan Pak Situmorang di dalam Dialog Nusantara Petang sekaligus mengakhiri Nusantara Petang kali ini. Jangan lupa ikuti terus perkembangan terkini di Nusantara Malam pada pukul 22 waktu Indonesia Barat malam nanti. Saya Tasya Felder mewakili tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.